Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan membahas masih di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 11, yaitu mengenai peradaban Islam Daulah Abbasiyah. Pada hari ini kita akan membahas mengenai 4 topik utama, dimulai dari proses berdiri, khalifah yang terkenal, periodisasi, dan perluasan wilayah. Baik, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu proses berdiri. Berdirinya Daulah Abbasiyah setelah menumbangkan kekhalifahan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Dengan tokoh utamanya adalah Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Muslim Al-Khurasani, dan Muhammad bin Ali. Adapun peperangan yang dapat membuat mereka memenangkan kekuasaan wilayah Islam dari tangan Umayyah adalah Perang Azab. Perang Azab dinamakan Perang Azab karena peperangan ini terjadi dekat dengan Sungai Zab. Peperangan yang terjadi pada tahun 750 Masehi ini adalah peperangan antara Abu Ja'far Al-Mansur dengan koloninya yang tergabung dalam Bani Abbasiyah melawan Khalifah Marwan II dari kekhalifahan dinasti Umayyah. Perang Azab. Ibrahim bin Muhammad memerintahkan Abu Muslim Al-Khurasani untuk melakukan pemberontakan di wilayah Khorasan. Pemberontakan ini berhasil mengusir gubernur Khorasan keluar dari wilayahnya. Abu Muslim bersama Abu Abbas As-Saffah dan Muhammad bin Ali bersatu melawan Marwan II yang merupakan khalifah terakhir dinasti Umayyah. Pertempuran sengit pun dimulai. Marwan II dengan 120.000 pasukannya melawan Abu Muslim dengan 40.000 pasukan. Pertempuran terjadi pada tahun 750 Masehi di tepi Sungai Zab. Pertempuran diawali dengan majunya pasukan berkuda, disusul pasukan infanteri dan pasukan tombak. Kemudian, pasukan infanteri Abu Muslim Al-Khurasani mencoba memprovokasi pasukan Umayyah. Khalifah Marwan II mengomandoi pasukan Umayyah dan pertempuran lebih sengit pun dimulai. Tak mau ketinggalan, Abu Muslim memerintahkan pasukannya untuk maju melawan pasukan Umayyah. Pasukan Umayyah kewalahan menghadapi pasukan Abu Muslim Khurasani yang berdaya juang tinggi. Pasukan Umayyah terpaksa mundur meninggalkan medan perang. Namun naas, mereka terjebak di Sungai Zab. Khalifah Marwan II berhasil kabur, namun tertangkap kemudian dieksekusi mati. Dengan demikian, resmilah kekuasaan beralih kepada dinasti Abbasiyah dengan pemimpin yaitu Abu Abbas As-Saffah. Khalifah yang terkenal dari dinasti Abbasiyah. Ada Abu Abbas As-Saffah sebagai pendirinya, Harun Ar-Rasyid sebagai seorang khalifah yang sangat terkenal sampai namanya masyhur dalam kisah 1001 malam. Kemudian ada seorang khalifah yang sangat cinta tentang ilmu pengetahuan yaitu Abdullah Al-Ma'mun, periodisasi. Dalam dinasti Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Periode pertama yaitu fase yang disebut sebagai fase yang mencapai pada puncak kejayaan. Periode pertama dimulai dari tahun 750 Masehi hingga 847 Masehi yang merupakan masa keemasan Bani Abbasiyah dan mampu menjadikan Abbasiyah sebagai pusat peradaban Islam. Pada periode ini terdapat khalifah-khalifah yang terkenal, yaitu salah satunya adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kemudian kita akan berlanjut pada periode yang kedua. Periode kedua dimulai dari tahun 847 sampai 944 Masehi. Disebut fase pengaruh Turki I karena banyak orang Turki yang ikut campur pada urusan kepemerintahan. Periode ketiga dimulai dari tahun 944 hingga 1031 Masehi. Fase ini disebut juga sebagai fase desintegrasi. Mengapa? Karena banyak daulah kecil yang terletak jauh dari ibu kota memilih untuk memisahkan diri dari Abbasiyah. Pada fase ini, dinasti Buwayhi juga ikut campur dalam urusan kepemerintahan.
Periode selanjutnya adalah periode keempat, yaitu masa pengaruh Turki Seljuk. Dimulai dari tahun 1031 hingga 1075 Masehi. Disebut juga sebagai masa pengaruh Turki Seljuk atau masa pengaruh Turki kedua. Kemudian, ada periode 5 yang merupakan masa kehancuran Abbasiyah karena adanya serangan tentara Mongol yang menghancurkan dan meruntuhkan Abbasiyah. Runtuhnya Abbasiyah ada dua faktor, yaitu dari faktor internal dan dari faktor eksternal. Kemudian, tadi kita sudah bahas mengenai periodisasi, sekarang kita akan bahas mengenai penyebaran wilayah Islam. Wilayah Abbasiyah sangat luas, meliputi berbagai bangsa yang berbeda, seperti Maroko, Mesir, Syria, Irak, Persia, Turki, dan India. Baik, mungkin sampai di sini pembahasan kita hari ini mengenai peradaban Islam Daulah Abbasiyah. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan jumpa lagi pada materi selanjutnya, yaitu perkembangan, peradaban, dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.